percaya Tuhan ketika kami datang kepadamu Tuhan, bahwa ada pertolongan yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, dan biarlah pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan pada sore hari ini boleh membawa sukacita bagi kami semua. Tuhan, pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, boleh berakar dan berbuah manis Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang amat terbatas. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ikut live streaming juga, shalom, selamat sore untuk Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu kepada saya sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adapun tema yang saya berikan untuk kita semua adalah tentang new normal umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mengerti dan bahkan sudah mengalami yang namanya new normal saat ini. Tetapi mari kita lihat, mari kita belajar bagaimana, apakah yang dimaksud di dalam kehidupan kita umat percaya new normal ini. New normal berbicara tentang tantangan, kebiasaan dan perilaku yang baru berdasarkan pada adaptasi untuk membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat supaya bebas dari ancaman virus. Kita mulai beradaptasi pada kebiasaan yang baru. Sering cuci tangan, pakai sabun, ya, pakai masker, harus jaga jarak, harus istirahat cukup, ya, harus rajin olahraga, dan tentunya harus makan makanan yang bergizi, ya. New normal merupakan masa perubahan kehidupan baru dari kebiasaan lama masuk pada kebiasaan yang baru. Berbagai respon yang masyarakat tunjukkan pada saat new normal ini. Ada yang sedih, ada yang cemas, ada yang takut, ada yang khawatir, dan bahkan ada yang marah-marah. Ada juga yang tenang menghadapinya. Ada juga yang percaya diri. Buktinya Bapak Ibu Saudara, ketika saya ke pasar belanja, banyak saudara-saudara kita yang di luar sana tidak peduli dengan keadaan seperti ini. Tidak peduli, tidak pakai masker, terserah. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa hubungan kehidupan di normal dengan umat pilihan Allah? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Perlu kita tahu bagaimana bangsa Israel dapat menjadi umat pilihan Allah. Allah membawa mereka masuk di tanah Kanaan. Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir adalah permulaan bangsa Israel masuk dalam fase untuk beradaptasi pada kehidupan yang baru. Mereka harus masuk pada kebiasaan-kebiasaan yang baru. Artinya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel pernah mengalami new normal, pernah mengalami kehidupan atau kebiasaan-kebiasaan yang baru. Bukan karena COVID Bapak Ibu Saudara ya, tetapi karena perbudakan yang dialami di Mesir. Mereka juga banyak yang merasakan kehilangan. Mereka kehilangan pekerjaan. Kalau kita baca di dalam Keluaran 14 ayat 12,
Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bekerja, mereka kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang diperoleh untuk menafkahi kehidupan. Mereka tidak dapat upah lagi. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita yang merasakan hari-hari ini yang kehilangan pekerjaan. Yang kedua, mereka kehilangan sumber makanan yang selalu tersedia. Di dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkatalah kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Ya, mereka takut bahwa mereka akan kehilangan sumber makanan. Tidak ada makan daging, tidak akan makan roti lagi. Sekarang mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau makanan masih belum, ya, ketika kita ikut new normal ini, makanan masih belum terlalu banyak perubahan, masih tersedia, dan mungkin masih banyak stok, ya Bapak Ibu Saudara, yang kita miliki. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu, mereka takut kehilangan sumber makanan ketika mereka masuk pada new normal kehidupan mereka. Hal yang ketiga yang mereka alami adalah mereka kehilangan kepuasan. Di dalam Keluaran 15 ayat 24. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, mereka kehilangan kepuasan. Apa yang akan kami minum? Tidak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka sering bersungut-sungut, menggerutu karena keadaan yang dialami. Ya, karena tidak ada kerja, tidak ada makan, maka bertimbullah pertengkaran. Bukankah di masa yang kita sekarang ini pun juga banyak hal terjadi, kejahatan di mana-mana, pencurian, tindakan-tindakan kriminal di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel mengalami kehidupan baru atau new normal, merupakan cara Allah untuk mendidik umat pilihannya selama 40 tahun. COVID-19 masuk di negara kita mulai bulan Februari sampai sekarang, hanya 4 bulan. Masih 4 bulan. Dan keadaan ini sangat sulit untuk kita lewati. Apalagi bangsa Israel pada waktu itu, mereka harus mengalami 40 tahun lamanya. Masa kehidupan baru adalah ketika bangsa Israel mengalami. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sepenuhnya Allah membimbing bangsa Israel. Sepenuhnya Allah memelihara bangsa itu. Allah tetap menyediakan makanan bagi mereka, menuntun
pada malam hari dengan tiang api untuk menerangi mereka. Allah juga menyiapkan tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Allah bagi bangsa Israel membawa mereka pada kehidupan yang normal? Yang pertama, supaya bangsa Israel masuk dalam supaya bangsa Israel dapat mencari dan mengenal Allah. Ada banyak cara Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, seperti yang kita lihat melalui tulah yang pertama sampai yang ke-10. Allah mengeraskan hati Firaun supaya Allah menyatakan kemuliaannya kepada bangsa itu. Seperti ketika Firaun mengejar mereka sampai dekat laut Teberau, mereka sangat ketakutan, lalu mereka berseru kepada Allah, dan Allah menyatakan kemuliaannya. Seperti ketika di Mara dan di Elim, air di Mara sangat pahit rasanya. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu untuk dilemparkan ke dalam air, dan akhirnya air itu menjadi manis. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Di Kisah, di Masa dan di Meriba, di sana tidak ada air minum. Bangsa itu bersungut-sungut, tetapi Allah menunjukkan pertolongannya di hadapan para tua-tua, menyuruh Musa untuk memukul gunung batu itu, dan di dalamnya terdapat air, sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Dan masih banyak cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa itu. Melalui new normal yang dialami bangsa Israel, mereka dapat mengenal Allah yang benar. Mereka dapat melihat keajaiban Tuhan. Mereka dapat melihat kebesaran Tuhan. Mereka dapat merasakan pertolongan Tuhan. Allah ingin supaya bangsa Israel dapat mencari dan mengenal Dia. Tujuan yang kedua, supaya bangsa Israel dapat menjadi umat-umatnya, bukan sebagai budak Mesir lagi. Di dalam Keluaran 19 ayat 3 sampai 5. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Rajawawi dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tujuan Allah membawa bangsa Israel masuk di dalam kehidupan yang baru, supaya bangsa Israel boleh menjadi umatnya, bukan sebagai budak Mesir lagi. Proses yang dialami bangsa Israel adalah proses yang membawa mereka untuk percaya kepada Allah. Proses dari Allah menjadikan mereka sebagai umatnya. Kehidupan baru membawa bangsa Israel masuk di dalam tanah perjanjian. Kehidupan yang dialami bangsa Israel atau new normal yang dialami bangsa Israel adalah titik awal
kehidupan bangsa Israel berada di dalam rencana Tuhan. Dulu mereka diperbudak dan sekarang mereka mengalami kebebasan bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa new normal ini atau kehidupan new normal yang baru kita rasakan sekarang ini, mengingatkan kita kembali akan firman Allah. Ada dua hal tujuan Allah bagi kita sebagai umat pilihan Allah. Yang pertama, supaya kita dapat mencari Dia dan mengenal Dia. Kata mencari dalam bahasa asli ketika saya mencari, artinya adalah membutuhkan. Kata bahasa Ibrani adalah daras, artinya membutuhkan. Makna kata ini memberitahukan bahwa kepada kita bahwa kita manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita manusia membutuhkan Tuhan, sebab hanyalah Dia yang dapat menolong kita. Tidak ada ilah lain. Mengingatkan kita bahwa kita perlu akan Tuhan. Hal apa yang membuat kita takut saat ini? Atau kita sedang dikejar oleh Firaun kehidupan kita? Mungkin kita tidak berdaya lagi, atau kita sedang mengalami kesulitan yang sangat berat. Datanglah kepada Tuhan. Dia ingin kita mencari Dia dan mengenal Dia. Yang kedua, tujuan Allah kepada kita sebagai umat pilihan Allah, supaya kita dapat menjadi orang yang dikasihinya. Keluaran 19 ayat 5 yang kita baca tadi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, harta kesayangan dalam bahasa asli artinya adalah istimewa, khusus. Jadi Allah menjadikan kita sebagai manusia yang istimewa, sebagai umat Allah yang istimewa di hadapan-Nya. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada janji-Nya. Bila Bapak Ibu Saudara memiliki orang yang sangat istimewa dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mungkin anak, orang tua, istri, pacar, suami, itu karena kita memiliki ikatan darah dan cinta kepada mereka. Tetapi Allah mengangkat kita menjadi istimewa di hadapan-Nya karena kita mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada janji-Nya. Dua hal bagaimana tujuan Allah bagi kita umat pilihan-Nya. Yang pertama tadi, supaya kita dapat mencari Dia dan mengenal Dia. Saya akan memberikan contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mencari Tuhan, bukan hanya saat kita dalam kesulitan atau kita sedang dilanda dengan banyak bencana. Kalau saya kasih contoh, ketika saya waktu itu di Nias, ketika gempa terjadi waktu itu, maka orang itu baru berseru-seru kepada Tuhan tengah malam. Saya mendengarkan sendiri anak bapak saya sendiri ketika terjadi gempa, Bapak Ibu Saudara, baru bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, baru katakan itu. Tapi sebelumnya nggak pernah ke gereja. Apakah saat itu baru kita mencari Tuhan? Tidak, saudara. Di masa-masa sekarang ini, apapun keadaan kita tetap mencari Tuhan. Yang kedua tadi, supaya kita boleh menjadi umat pilihan, menjadi
istimewa di hadapan Tuhan. Kehidupan new normal yang dialami bangsa Israel merupakan contoh yang Allah nyatakan bagi kita semua orang percaya kepadanya. Yang kita alami sekarang ini adalah cara Allah untuk menjadikan kita sebagai umat. Cara Allah untuk mendidik kita menjadi umat pilihan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya membawa firman Tuhan kadang tidak lama ya Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya sudah meminta sama Bapak Gembala untuk tidak lama-lama. Jadi kita akan menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian Kami Perlu Kau Tuhan.